أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Muhtarabun, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, keluarga besar Bapak Sugianto beserta segenap rombongan Bapak Mufid dari Jepara. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, serta hidayah dan inayah, sehingganya kita dapat berkumpul, bermuajahah dalam kondisi yang baik, mensyukuri nikmat Allah dan menjalani sunnah Nabi Muhammad SAW dalam rangka walimatul urs, akad ijab qabul pernikahan Ananda berdua, Mas Yahya Baidowi bin Mufid dan Mbak Hanifah binti Sugianto yang baru saja sama-sama kita saksikan, dan alhamdulillah walaupun ini kali pertama Mas, apa yang aku pilih itu maka falaisa minni, maka bukan bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan umatnya Nabi Muhammad SAW, tentu saja tidak berhak kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Mas Yahya, Mbak Hanifah sudah mengikut jalannya Nabi, insya Allah kelak di akhirat dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah dan selalu diyakini dan menjadi ilmu yang pertama bahwa pernikahan itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama adalah nikah adalah sarana untuk ibadah. Dan dimensi yang kedua bahwa nikah itu adalah media sekolah dan pendidikan yang tidak ada akhirnya. Dan bagi mereka yang memahami konsep dimensi pernikahan yang dua tadi, maka insya Allah akan dimudahkan dalam perjalanan membina rumah tangga yang ujungnya akhirnya adalah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Tapi sebaliknya apabila tidak memahami konsep itu, bahkan memikirkan bahwa pernikahan itu hanya untuk pelampiasan hawa nafsu semata, atau hanya untuk menjalin hubungan cinta dua jenis yang berbeda, mohon maaf, mungkin Anda kelak tidak akan mencapai tujuannya. Kenapa demikian? Mari kita telah bersama jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi pertama dalam pernikahan adalah pernikahan sebagai bentuk ibadah. Artinya apa? Kalau ibadah itu, maka nanti ada yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus dipenuhi niat yang benar. Jadi Mas Yahya dan Mbak Hanifah harus menelusuri itu. Apa sih niatan saya untuk menikah? Apa niatan saya untuk membina rumah tangga? Kenapa kemudian meninggalkan status sebagai lajang, bujang, perawan? Kenapa kemudian memilih untuk bersanding di pelaminan? Tujuannya adalah tentu saja untuk ibadah kepada Allah. Karena Nabi sendiri menyampaikan bahwa an-nikahu nisfuddin, nikah itu separuh dalam agama. Maka barang siapa yang kemudian menikah tidak berniat dan bertujuan untuk menegakkan agamanya, untuk ibadah dalam rangka menjalankan agamanya,
maka tidak akan dia dapatkan apa-apa. Dan justru karena niatan ibadah itulah, maka kemudian dia harus menyadari bahwa apapun nanti yang terjadi dalam pernikahannya harus dalam bentuk niatan ibadah. Ibadah itu nanti turunannya adalah harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukunnya pernikahan sudah tadi dilaksanakan. Ada dua pasangan, suami istri. Yang suami jelas laki-lakinya, jelas. Yang perempuan jelas perempuannya. Karena ada ini Bapak Ibu, kejadian yang menurut saya aneh, unik, lagi menarik. Makanya ada kemudian di media sosial bahwa ada suami istri yang sudah menikah 3 bulan, baru kemudian setelah bulan keempat diketahui bahwa istrinya adalah seorang laki-laki. Kejadian ini Bapak Ibu, setelah 3 bulan menikah baru diketahui ternyata istrinya adalah laki-laki. Ini aneh kan? Tapi terjadi. Makanya rukunnya dalam pernikahan bahwa ada suami, ada istri yang syaratnya harus benar-benar laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu tidak. Kemudian ada 2 saksi, ada wali dari pihak perempuan khususnya, dan kemudian tentu saja ijab dan qabul. Mahar itu sendiri adalah bagian pelengkap, penyempurna dari ijab dan qabul yang sudah sama-sama Mas Yahya dan Mbak Hanifah lakukan. Yang pada akhirnya nanti apapun itu maharnya tidak jadi persoalan Bapak Ibu. Bahkan kata Nabi, walau khataman min hadidin, walaupun itu hanya cincin dari besi pun sudah cukup menjadi sarana mahar dalam ijab qabul yang disampaikan oleh seorang laki-laki untuk menerima sang perempuan menjadi istrinya. Maka nanti Bapak Ibu yang masih punya anak gadis, anak bujang, kalau datang nanti kepada kita, seorang yang akan meminang putri kita atau ingin kemudian mendapatkan anak laki-laki kita, maka sudah tidak perlu banyak persyaratan, tidak perlu banyak pertimbangan. Cukup yang kita dapati dari calon mantu kita itu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Sudah nampak dia keberagamaannya, dia menunjukkan sifat-sifat orang yang beragama, dan kemudian nampak sifat orang yang berakhlak mulia, maka cukup itu menjadi syarat seseorang menjadi mantu kita Bapak Ibu. Nggak usah harus punya mobil dulu, harus punya pekerjaan yang pendapatannya sekian juta rupiah, harus punya rumah tempat tinggal yang mewah dan lain sebagainya. Nah, aku takut malah anak gadis kita khususnya jadi perawan tuh tua. Maka setelah ada niat terpenuhi syarat dan rukun, maka kemudian dicarilah tujuan dalam pernikahan. Yang sering disampaikan oleh para alim ulama kita adalah untuk menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lain itu tidak. Persoalan nanti bahwa pernikahan itu untuk menyalurkan hasrat seksual, ya. Untuk menumbuhkan generasi yang baru, ya. Untuk kemudian mendapatkan rezeki dari masing-masing pihak, ya. Tapi tujuan akhirnya untuk mendapatkan sakinah. Apa itu? Ketenangan. Kalau sudah menikah harusnya pembawaan kita makin tenang, Mas Yahya, Mbak Hanifah. Tidak semrawung, tidak dia penuh dengan amarah, tidak penuh dengan keraguan-raguan. Tenang, hatinya tenang. Kemudian apa? Mawaddah. Mawaddah itu adanya cinta yang tidak pernah ada habisnya, diberikan kepada pasangannya, dan
ini tanpa syarat. Jadi syaratnya Mas Yahya mencintai Mbak Hanifah ini bukan karena Mbak Hanifah membalas cinta dan melayani Mas Yahya dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak demikian, maka saya tidak akan mencintai Mbak Hanifah. Tidak demikian. Jadi Anda nanti melakukan upaya mencintai Mbak Hanifah tanpa syarat. Sebagaimana orang ibadah kepada Allah tidak ketika sholat baru dilakukan kalau Allah menjawab segala permintaan kita. Tidak kita sedekah kalau Allah memberikan balasan berupa dilipat gandakan rezeki kita. Tidak kita puasa ketika Allah mengabulkan semua hajat kita. Tidak, kita ibadah ya ibadah tanpa syarat. Mbak Hanifah pun begitu, melayani suaminya, menghormati suaminya, mengagungkan suaminya tanpa syarat. Tidak nanti saya akan melayani suami dengan baik kalau nafkahnya cukup. Kalau nafkah nggak cukup, ya mohon maaf Mas Yahya. Tidak nanti menghormati suaminya kalau yang diberikan cukup. Kalau nanti yang diberikan tidak cukup, ya mohon maaf Mas Yahya. Tidak demikian, tanpa syarat. Itulah konsep ibadah. Ketika ibadah kepada Allah, ya sudah, apa yang kita lakukan adalah yang terbaik bagi pasangan kita, maka kelak nanti Allah akan membalasnya dengan balasan yang tiada terhingga. Kalau tujuannya mawadah ini mencintai tanpa syarat terpenuhi, maka secara otomatis akan Allah memberikan rasa cinta yang sama dari masing-masing pasangan. Kemudian sakinah, mawadah, warahmah. Rahmat itu adalah berupaya memberikan penjagaan dan perlindungan dari segala macam mara bahaya yang akan dan kemungkinan datang kepada pasangan kita. Ibaratnya akan mencoba menjaga pasangan kita dari segala malapetaka, musibah dalam kehidupan dan segala sesuatu, bagaikan seorang pahlawan bagi pasangan. Dan sebaliknya rahmat juga adalah memberikan kebaikan-kebaikan kepada pasangan. Maka kalau ini berjalan dengan baik, orang sudah niatnya menikah benar, syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dengan benar, dan tujuannya bisa dilakoni dengan benar, maka insya Allah apa yang didapat sebagaimana yang diinginkan bersama. Bapak Ibu